Balik lagi dengan saya Daniel Tambun. Hari ini saya akan melakukan pembahasan keamanan jaringan komputer. Pengertian sistem keamanan jaringan komputer adalah suatu sistem untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Langkah-langkah pencegahan membantu menghentikan pengguna yang tidak sah, yang biasa kita sebut penyusup, untuk mengakses setiap bagian dari jaringan komputer. Tujuannya adalah mengantisipasi resiko jaringan komputer berupa ancaman fisik maupun logik, baik langsung maupun tidak langsung, mengganggu aktivitas kita dalam jaringan komputer. Suatu hal yang perlu diingat, tidak ada jaringan komputer yang anti sadap maupun tidak ada jaringan komputer yang 100% aman. Setiap komunikasi yang jatuh dari tangan orang lain dapat disalahgunakan. Sistem keamanan membantu mengamankan jaringan tanpa menghalangi penggunanya dan mengantisipasi ketika jaringan berhasil ditembus. Selain itu, pastikan bahwa user dalam jaringan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keamanan. Pastikan bahwa mereka menerima dan memahami keamanan yang Anda buat. Selanjutnya, pengertian dari aspek-aspek keamanan jaringan komputer. Ada confidentiality. Pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan mencapai informasi secara umum. Dapat disebutkan bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang tepat terakses oleh mereka yang berhak. Sama analoginya dengan email maupun data-data perdagangan dari perusahaan. Lalu ada integrity. Pencegahan bagi mereka yang tidak berkepentingan dapat mencapai informasi secara umum. Dapat disebut bahwa kerahasiaan mengandung makna bahwa informasi yang terakses oleh mereka yang berhak. Sama analoginya dengan email maupun data perdagangan perusahaan adalah pencegahan terhadap kemungkinan amandemen atau penghapusan informasi oleh mereka yang tidak berhak. Lalu ada availability. Pencegahan ditahannya informasi atau sumber daya terkait oleh mereka yang tidak berhak. Secara umum makna yang terkandung bahwa informasi yang tepat dapat diakses bila dibutuhkan oleh siapapun yang memiliki legitimasi untuk tujuan ini, berkaitan dengan messaging system. Maka pesan itu harus dapat dibaca oleh siapapun dan diarahkan sewaktu-waktu mereka ingin membaca. Lalu ada non-repudiation. Aspek ini menjaga seseorang tidak dapat menyangkal telah melakukan sebuah transaksi bagi electronic commerce atau e-commerce. Lalu ada authentication. Suatu langkah menentukan atau menginformasikan bahwa seseorang itu adalah autentik atau asli. Melakukan autentifikasi terhadap sebuah objek adalah konfirmasi terhadap kebenaran, sedangkan melakukan autentifikasi adalah terhadap seseorang, biasanya untuk memverifikasi identitas. Pada suatu sistem komputer, autentifikasi biasanya menjadi salah satu perintah pada saat login maupun permintaan akses. Lalu ada access control, sebuah metode untuk mentransmisi sinyal yang dimiliki oleh node-node yang terhubung ke jaringan tanpa terjadinya konflik hak akses. Lalu ada accountability. Accountability adalah pembatasan akses untuk memasuki beberapa lokasi. Pada proses akses kontrol ditunjukkan memastikan bahwa hanya orang yang berwenang dan punya alasan yang absah terkait dengan operasi bisnis mendapat izin dan memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk masuklah yang dapat memasuki atau bekerja dalam fasilitas. Hak ini dimaksudkan agar keselamatan dan keamanan fasilitas dan orang-orang yang berada di dalamnya terjamin. Selanjutnya, mengenal ancaman keamanan jaringan komputer. Serangan terhadap keamanan sistem informasi atau security attack. Dewasa ini seringkali terjadi kejahatan cybercrime pada dunia maya. Seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok orang yang ingin menembus suatu keamanan sebuah sistem. Aktivitas ini bertujuan mencari, mendapatkan, mengubah, dan menghapus informasi pada sistem yang tersebut jika memang benar-benar dibutuhkan. Ada beberapa kemungkinan tipe dari serangan yang dilakukan oleh penyerang itu. Salah satu dan ini adalah ancaman-ancaman keamanan jaringan. Ada interception. Ancaman keamanan jaringan di mana ada pihak yang tidak memiliki wewenang secara sah berhasil mendapatkan hak akses dari sebuah komputer. Lalu ada interruption, yaitu penyerangan
sudah mendapatkan akses ke sistem, tapi belum keseluruhan. Administratornya masih bisa tetap login ke sistem. Lalu ada fabrication. Pihak penyerang sudah menyisipkan objek palsu ke dalam sistem menjadi target sasaran. Lalu ada modification. Ancaman keamanan yang terakhir adalah pihak penyerang sudah merusak sistem dan mengubah keseluruhan dari sistem. Jadi ancaman keamanan jaringan tergolong paling fatal yang modification ini. Lalu ada beberapa klasifikasi serangan komputer. Ada itu serangan atau keamanan fisik, physical security. Suatu keamanan yang meliputi seluruh sistem dan beserta peralatannya, peripheral dan media yang digunakan. Biasanya seorang penyerang melakukan wiretapping atau proses pengawasan dan penyadapan untuk mendapatkan password agar bisa memiliki akses. Jika gagal, maka DOS denial of service akan menjadi pilihan, sehingga semua service yang digunakan oleh komputer tidak dapat bekerja. Sedangkan cara kerja DOS biasanya memastikan service apa saja yang sedang aktif atau membanjiri jaringan tersebut dengan pesan-pesan yang sangat banyak jumlahnya. Sedangkan secara sederhana, DOS memanfaatkan celah lubang keamanan pada protokol TCP/IP yang dikenal dengan sign flood, yaitu sistem target yang dituju akan dibanjiri oleh permintaan yang sangat banyak jumlahnya atau flooding, sehingga akses menjadi sangat sibuk. Yang kedua ada keamanan data dan media. Pada keamanan ini, penyerang memanfaatkan kelemahan pada software yang digunakan pengolah data. Biasanya penyerang akan menyisipkan virus pada komputer melalui target attachment pada email. Cara lainnya adalah dengan memasang backdoor atau Trojan horse pada sistem target. Tujuannya untuk mendapatkan dan mengumpulkan informasi berupa password administrator. Password tersebut nantinya digunakan masuk pada akun administrator. Selanjutnya, yang ketiga ada keamanan dari pihak luar. Penyerang memanfaatkan faktor kelemahan atau kecerobohan dari orang yang berpengaruh atau memiliki hak akses. Merupakan salah satu tindakan yang diambil oleh seorang hacker maupun cracker untuk dapat masuk pada sistem yang menjadi targetnya. Hal ini biasa disebut social engineering. Social engineering merupakan tingkatan tertinggi dalam dunia hacking maupun cracking. Biasanya mereka yang melakukan social engineering akan menyamar sebagai orang yang memakai sistem dan lupa password, sehingga akan meminta kepada orang yang memiliki akses pada sistem mengubah dan mengganti passwordnya yang digunakan untuk memasuki sistem tersebut. Lalu ada keamanan dalam operasi. Merupakan salah satu prosedur untuk mengatur sesuatu berhubungan sistem keamanan pasca serangan. Dengan demikian sistem tersebut dapat berjalan baik ataupun menjadi normal kembali. Biasanya para penyerang akan menghapus seluruh log-log tertinggal pada sistem target atau log cleaning setelah melakukan serangan. Lalu kita akan membahas cara meningkatkan keamanan jaringan. Ada beberapa spesifikasi juga, yaitu pengamanan secara fisik. Pengamanan secara fisik ini bisa dilakukan dengan menempatkan perangkat hardware berada di lokasi yang aman dan mudah diawasi. Selain itu, gunakan ruangan yang bersih, jika perlu memiliki AC, tidak ada debu dan lembab. Selain itu, jika gunakan kunci pengaman khusus agar tidak ada orang yang masuk kecuali orang yang berkepentingan saja. Ada pengamanan akses. Agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka seorang administrator Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja, dan jangan lupa membuat username dan password yang unik. Lalu kita melakukan pengamanan data. Pengamanan data biasanya dilakukan dengan membuat hak akses pada setiap user, di mana setiap user hanya bisa melakukan akses pada data tertentu sesuai dengan hak akses yang dimilikinya. Untuk data dan sifatnya sensitif, Anda bisa menambahkan password agar lebih aman lagi. Lalu pengamanan jaringan, komunikasi jaringan. Pengamanan komunikasi jaringan bisa dilakukan menggunakan setiap metode kriptografi, di mana data-data sensitif dienkripsi agar aman dan saat proses pengiriman dan penerimaan data. Lalu ada beberapa tips keamanan jaringan. Gunakan enkripsi pada nirkabel. Sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel saat ini terbuka lebar tanpa adanya pengamanan.
Kasus seperti ini dimanfaatkan oleh siapa saja yang melihat lalu lintas data dan informasi sensitif. Salah satu enkripsi yang banyak digunakan adalah menggunakan enkripsi WAP2 yang sudah terjamin keamanannya. Lalu ada ganti alamat SSID. Jika Anda menamai router jaringan, usahakan jangan menggunakan nama SSID yang menunjukkan lokasi ataupun kepentingan bisnis. Contohnya adalah apartemen mawar lantai 1 atau PT teknologi segala macam. Cukup berbahaya karena bisa dilacak dengan mudah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Lalu matikan fitur antarmuka router. Dengan mematikan fitur akses ini untuk manajemen router agar tidak bisa diakses dari luar. Jika ada yang bisa masuk ke dashboard router ini, penyusup akan mudah dengan membaca file log pada router. Untuk amannya, matikan saja fitur ini. Lalu gunakan antivirus. Pastikan semua komputer yang digunakan sudah menggunakan antivirus terupdate karena banyak malware komputer yang menyebar virus. Pastikan semua komputer yang digunakan sudah menggunakan antivirus terupdate karena banyak malware komputer yang menyebar tanpa bisa Anda ketahui. Sekian dari saya, Daniel Tambun. Mohon maaf apabila ada kekurangan materi maupun penyampaian yang kurang dimengerti. Selamat siang. Oke. Sudah.